bukan dua-duanya ya. Jadi salah satu. Sudah koordinasi semuanya dengan kelompoknya masing-masing. Ngobrol santai aja dulu ya sebelum mulai. Jadi kalau ini cara juga tidak terlalu ribet ya, asal kalian ini aja, maksudnya eh punya niat ya. Maksudnya karena kan semua udah difasilitasi, tinggal kalian paling ribet-ribet itu hanya mengedit-ngedit lah, sama ya memang harus memahami teks dari isi artikelnya gitu ya. Kalau nggak mau dipahami kan nanti untuk menjelaskannya susah. Dan memang terlebih itu berpengaruh pada eksperimen ya, eksperimen kalian. Eksperimen sekarang itu ya nggak ini juga, maksudnya banyak lah yang bisa digunakan untuk membantu kalian membuat eksperimen. Nah, kalau nanti pada saat submit, ini saya ganti share screen-nya. Oke, kelihatan di sini. Nah, ini kan halaman Sispoteknya ya. Jadi, eh, apa namanya, submit itu dilakukan oleh satu orang. Ya. Misalkan ada 4 orang ya. Jadi 4 orang itu, atau kan itu maksimalnya bisa jadi 3 orang. Itu kalian bagi tugas. Yang pertama, misal sebagai penulis pertama, berarti nanti dia juga bertugas sebagai presenter. Lalu yang kedua, bikin ini untuk yang melakukan layouting. Karena di sini kan ada template, template artikelnya. Saya lihatkan untuk template artikel Sispotek. Nah, ini untuk template artikel Sispotek. Nah, ini kalian berarti siapa nih yang bertugas untuk layouting ke sini gitu ya. Untuk malam ini kan kita nggak langsung ke layout. Jadi bikin ini dulu apa maksudnya di draft dulu saja di Excel, di Word-nya gitu, nggak langsung ke template. Nah, itu kalian tentukan siapa yang akan ke template. Lalu siapa juga yang akan menjadi email korespondensi. Apa sih yang korespondensi itu? Jadi dia yang satu melakukan submit. Nah, nanti dia itu kan submit itu dia harus login dulu, register dulu nih. Register, register ya ini sesuai dengan ketentuan. Nanti setelah register baru login. Nanti setelah login nanti ada submission. Submission itu nanti ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah, ini untuk alur perjalanan paper atau artikelnya ya. Dari mulai start sampai dengan akhirnya bisa masuk presentasi di sini. Kalau papernya diterima sudah sesuai gitu ya. Yang paling penting tuh memang di layout atau di template. Jadi harus sesuai dengan template ya. Jadi yang di ini kan maksudnya yang ditugaskan untuk melakukan templating itu harus detail atau harus teliti gitu ya. Misal di sini judul ditulis dengan font Time Romance 15 poin, maksimal 12 kata bahasa Indonesia. Ini harus ditentukan, jangan sampai lebih banyak dari 12 kata gitu ya. Nah, ini lalu penulis satu siapa, penulis dua, jurusan dan fakultas, dan teknik, misal sistem informasi, sistem Cirebon gitu ya. Nah, email di sini itu adalah email korespondensi. Tadi yang saya sebutkan cukup satu saja.
Ya, jangan usahakan ya menurut saya itu jangan yang penulis pertama di sini yang tadi yang bertugas sebagai korespondensi. Nanti yang biasanya ada update, perbaikan atau apa itu akan dihubungi melalui email korespondensi atau yang melakukan submit tadi. Tuh, ya. Nah, ini yang lainnya juga sama. Ini semua di sini kan ada panduan ya isinya. Ini tuh abstrak isinya apa, lalu menggunakan jenis citasinya apa. Ini kan menggunakan IEEE ya, IEEE. Jadi itu harus sesuai. Lalu penulisan rumus dan lain-lain gitu ya. Tinggal sesuaikan saja dengan template gitu. Presentasi ada. Oh ya pasti ada tanya jawab dong, kan penguji namanya. Itu kan kayak penguji aja, cuman kan ya simulasi lah dikit. Pasti kan nanti si ada yang mereviewnya atau kayak pengujinya lah ya. Nanti ditanya ya ini tolong jelaskan ini gitu. Makanya ya konteksnya harus dipahami juga walaupun dibantu dengan AI untuk asistensi menulisnya itu. Untuk deadline kemarin kan sudah dijelaskan sama Pak Rudi ya. Gitu. Ini sekarang sudah 50 peserta. Apakah kita mulai saja? Ya terserah kalian aja. Silakan bersuara kalau memang setuju. Kita mulai saja apa nunggu yang lain. Boleh Pak, langsung dimulai aja Pak. Udah lebih 20 menit juga. Ya udah lebih 20 menit ya. Yang lain juga. Oke, pertama kita masuk ke sebentar. Oke. Kalian berangkat dari eksperimen atau belum punya eksperimennya? Itu semuanya bisa. Kalau kalian berangkat dari sudah melakukan eksperimen, berarti tinggal nanti kita sesuaikan saja, tinggal cari judul yang sesuai. Akan tetapi kalau misal belum punya eksperimennya gitu. Contoh di sini saya mau menggunakan artikel ini untuk referensi saya membuat artikel yaitu membuat chatbot otomatis dengan N8N dan AI untuk analisis data dan pelaporan hasil. Nah, ini contoh saja ya, ini artikel yang saya gunakan. Gitu. Ini sesuaikan saja dengan kalian mau memakai artikel yang mana. Akan tetapi harus diperhatikan jangan sampai artikelnya itu yang bentuknya review. Ya, kalau di sini ada survei atau review itu jangan digunakan. Nanti kalian bingung karena itu bentuknya apa beda jenisnya gitu ya. Artikel sendiri. Itu biasanya kalau review itu biasanya untuk yang studi S3 gitu ya. Untuk kalian bikinnya tuh artikel review, mereview apa namanya teori-teori. Nah, kalau ini itu adalah hasil eksperimen yang ingin di-report gitu ya, dilaporkan. Nah, ini dalam bentuk sebuah artikel tuh. Nah, ini jadi cari artikel itu yang merupakan hasil eksperimen ya, hasil eksperimen bukan artikel survei ataupun review. Tuh. Nah, ini contoh artikel yang saya gunakan.
Oke. Yang kalian punya artikelnya atau gimana? Ini harus jadi ya. Jadi misal ini artikelnya saya masukkan ke dulu sudah dikasihkan untuk drafting naskah skripsi semuanya sudah dikasihkan pada waktu pada saat BIMTEK yang kemarin yang sosialisasi penulisan skripsi. Udah apa dapat Pak? Sudah. Nah, nah itu kalau kita menulis artikelnya menggunakan Pak, eh, mohon maaf Pak. tadi ya Kayaknya ada beberapa mahasiswa yang belum dapat drafting naskah skripsinya juga Pak. belum dapat. Ya ada beberapa kayaknya. Oh gitu. Ya gampang nanti dikasihkan aja sama temennya kan ada linknya ya. Atau nanti bisa ini ke eh, apa? Bisa Japri ya. Nah nanti di sini itu oke, sebenarnya saya cari ya barangkali saya ada linknya. Yang ini ya, saya share di chat. Oke. Jadi saya uploadkan eh, tadi artikel referensi saya. Lalu saya berikan perintah untuk membuat ringkasan penelitian dari artikel yang saya upload gitu ya. Jadi di sini di prompt ini kan sudah ditanam aturan-aturannya, tapi kita itu bisa memberikan apa ya custom gitu, custom. Jadi sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi jangan ragu kalau mau memberikan apa sih yang mau diperbaiki gitu ya. Ini saya contoh membuat ringkasan dulu. Kita mau tahu ya artikel ini tuh sebenarnya berbicara apa. Apalagi kalau artikelnya bahasa Inggris kan ya. Jadi di sini kita mesti tahu dulu artikel yang diupload itu dia membahas tentang apa. Di sini akan muncul ringkasannya. Lalu di sini ada kesimpulan bahwa integrasi chatbot berhasil meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus menambah kapabilitas analitik yang biasa dilakukan manual gitu ya. Nah, ini dia kan akan menawarkan apakah mau mengusulkan 5 topik skripsi, nggak apa-apa ya, ini kita anggap skripsi dulu. Nantinya kita buat ini kan dalam bentuk artikel ya. Nah, oke, saya berikan 5 topik skripsi yang relevan. Dia akan memberikan topik gitu ya, kayak yang dulu. Jadi dia memberikan topik apa 5 judul ya. Topik itu judul di sini. Jadi dia memberikan judul 5 penelitian atau 5 artikel yang bisa kalian gunakan. Nah ini saya melakukan customasi. Saya ingin melakukan beberapa penyesuaian. Apa penyesuaiannya? Satu, saya ingin membangun chatbot ini untuk bisnis sewa mobil, gitu ya. Misal. Lalu yang kedua, saya ingin topiknya relevan dengan profil lulusan saya di program studi sistem informasi. Sehingga dia akan mengupdate topik itu sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Topik sudah disesuaikan, gitu ya. Lalu
dari 5 topik tadi saya memilih judul nomor 5. Ini judulnya bisa dilihat ya. Nah ini ya, nanti di bawah judulnya ya. Jadi judul saya memilih judul yang nomor 5. Lalu nah di sini customasinya susun struktur isi manuskrip dengan struktur artikel ilmiah, bukan skripsi. Ya, karena kan strukturnya beda antara menulis skripsi dan artikel. Jadi saya melakukan penyesuaian agar outline yang dibuat dari tulisan ini berbentuk artikel, bukan skripsi, gitu ya. Nah, sehingga dia akan membuat outline itu sesuai dengan outline skripsi, bukan artikel. Itu. Nah, nanti setelah di sini dia akan memberikan susunannya. Nah, setelah memberikan strukturnya, saya minta untuk setiap bagian itu diisi dengan yang lebih detail ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ya. Ini topik skripsi, jadi saya memilih yang judulnya pengembangan chat berbasis WhatsApp dan untuk optimalisasi layanan informasi sewa mobil. Dia nanti outline-nya yang pertama dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Pendahuluannya itu terdiri apa? Ini kan sesuai dengan yang kita minta. Tadi kan minta dibuatkan detailnya, lalu dibuatkan daftar pertanyaan untuk mencari referensi. Ya, ini pendahuluan. Nah, susunan artikel itu pendahuluan ini ibaratnya kan bab 1 ya. Jadi secara bab-bab memang yang dibahas itu hampir sama skripsi, cuman runtutannya itu beda. Misalnya di sini pendahuluan, lalu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di bawahnya itu ada sub-sub bab ya. Ya ini sesuai dengan kerangka artikel yang akan dibuat gitu ya. Tinjauan pustaka ini subbabnya ada 5.1 sampai dengan 5.5. Lalu di 6 itu ya ibaratnya 3 bab 3 ya. Ini kan poin di sini ya, judul abstrak dan kata kunci kan nggak masuk lah ya. Biasanya ini tuh ya satu tuh harusnya di pendahuluan. Pendahuluan satu, kedua peninjauan pustaka, lalu ketiga itu metodologi. Setelah metodologi itu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Ini layout penelitian yang sudah berdasarkan dari apa saya dari artikel gitu ya. Jadi saya meminta si agent AI ini untuk menulis, tapi dengan referensinya jurnal yang sudah diberikan gitu ya. Jelas nggak kira-kira? Ngantuk nggak? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Oke, di sini ada yang mengikuti nggak? Diikuti ya biar biar ini biar jadi artikelnya, karena ini semalam harusnya bisa langsung bab 3 tuh selesai karena kan nanti bab 4 itu dihasilkan. Nah, ini setelah mendapatkan pertanyaan penelitian, berikutnya itu kita buat mencari referensi kan ya. Nah, cari referensi itu dari pertanyaan penelitian. Nah, ini ada ininya, ada promnya. Ya, sudah dapat yang ini prom mencari referensi. Belum, Pak.
Belum, Saya Bapak, share belum. di chat ya. Ini di yang warna merah pertama, ini itu adalah pertanyaan penelitiannya yang dari sini ya. Oke. Nah, yang blok kedua di sini itu adalah judul artikel. Yang ini, judul artikel. Cuman saya rubah dalam bahasa Inggris. Oke, jelas? Jadi yang pertama itu adalah eh, pertanyaan untuk mencari literatur. Yang kedua itu adalah judul artikel. Nah, ini nanti kita digunakan untuk mencari referensi. Ini saya share ininya. Nah, itu silakan copy. Nah, kita mencari referensinya itu sudah ada di ChatGPT juga. Kita menggunakan di sini sebentar ini floatingnya. Oke. Ini contohnya ya. Jadi kalian menggunakan C-Space tapi yang sudah ada di ChatGPT. Kalian bisa cari di sini di GPT di sini ya. Di sini kalian cari saja C-Space. Space. Nah, ini dia akan muncul ini C-Space yang warna orange ya. Nanti kalian tinggal diklik lalu di pengaturan itu, ya misalnya ini saya klik dulu ya. Nah, di sini ada pengaturan ya. Di sini klik lalu tulis untuk agar dia tuh ada di sidebar kita. Ya, diatur set agar terus dia ada di sidebar. Jadi dia akan muncul di sini terus gitu ya, nggak hilang. Oke, bisa bisa diikuti ini. Bisa, Pak. Oke, nah kita buka di sini di space-nya. Ini contoh tadi saya sudah mencari referensi dari pertanyaan yang pertama. Dia sudah mendapatkan di sini ada kutipan dan juga daftar pustaka. Nah, kutipan dan daftar pustaka ini yang akan kita gunakan untuk membuat latar belakang. Ini kita ambil buat di file Word. Misal di sini blank, ini kan referensi pendahuluan. Yang pertama, kita copy sampai sini. Oke, kita masuk. Oke, kita coba di pertanyaan penelitian berikutnya. Tadi ini ya, ini kan pertanyaan yang pertama. Kita coba cari dari pertanyaan yang kedua. Di sini apa pendahuluan? Ya, ini AOS. Ini ya. Di copy ini masukkan ke sini. Nah, blok merah yang pertama ini kita rubah. Oke, jadi kita sudah dapat ini yang kedua, kita copy semuanya, lalu masuk ke sini ya di si space, lalu kita tinggal pastekan saja semuanya, lalu running. Tunggu dia mencari referensi.
Oke, nah ini kita dapat yang kedua. Ini kita ini lagi. Nah, untuk penempatannya tadi ya, jadi kalau bisa disatukan yang kutipan-kutipan daftar pustaka. Jadi sini kita kutipan yang kedua, masukkan di sini. Lalu yang kedua, ini daftar pustakanya kita copy juga. Oke, berarti kita sudah punya bahan ini untuk membuat pendahuluan. Oke, muncul nggak? Nah, berikutnya kita tinggal menulis pendahuluan. Pak, maaf Pak, ada pertanyaan Pak. Ya, Ini untuk promnya ini apa sih, ditempelinnya di ChatGPT yang draft naskah skripsi tadi atau di beda, beda, beda beda. Pak? Jangan di draft skripsi, Oh, bukan di berarti di Cspace, FF-nya ya? di Cspace. Untuk mencari referensi di Cspace. Ya, baik Jangan Pak. disatukan. Baik Pak. Nah, ini kan kita dapat ini ya, jadi bahan yang digunakan untuk membuat pendahuluan. Nah, baru kalau ini kan terpisah nih. Nah, kita masuk lagi ke eh, apa drafting artikelnya. Di sini kita buat tulis pendahuluan pada kanvas baru dengan jumlah kata sesuai standar artikel ilmiah menggunakan menggunakan daftar pustaka berikut. Menggunakan kutipan ya, kutipan dan daftar pustaka berikut. Sini. Oke. Yang dari sini yang tadi kita sudah kumpulkan ini di copy semua. Copy kita masuk tadi di sini ya. Dan ini tambahkan lagi tulis pendahuluan dan daftar pustaka yang digunakan. Tulis pendahuluan dan daftar pustaka yang digunakan pada kanvas baru dengan jumlah kata sesuai standar artikel ilmiah menggunakan kutipan dan daftar pustaka berikut. Ini kita paste. Oke, lalu enter. Oke, dia akan menulis daftar pustaka. Ya, jadi ini pendahuluan dan daftar pustakanya. Cepat kan? Nah, itu ya. Kan harusnya bisa satu, apalagi 4 orang ya, 3 orang, 3 orang 4 orang.
Oke. Nah, misal kita melakukan penyesuaian gitu ya. Di sini kan di paragraf satu di sini perhatikan ini kan tidak ada sitasi ya. Di paragraf satu ini tidak ada sitasi. Nah, ini kita bisa di ini aja melakukan misal di sini melakukan perintah perbaiki pendahuluan pada paragraf satu dengan menambahkan sitasi pada artikel daftar puska misalnya ini ya. Perbaiki pendahuluan pada paragraf satu atau maka dia akan mengeditnya. Dia mengedit pada kanvas pendahuluan ini. Jadi nanti di bab satunya kita ada sitasinya. Oke, mudah, bisa dipahami, bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke ya, setelah kita ini berarti pendahuluan ini kita salin. Sebelumnya kita punya outline ya tadi ya. Outline-nya kita ini dulu, kita copy outline-nya buat di file baru. Sini. Oke, ini untuk outline artikel kita. Abaikan dulu judul abstrak dan kata kunci. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Ini, pendahuluan. Kita kopikan hasil pendahuluan di sini. Ya, di sini pendahuluan kita ambil sampai dengan daftar pustakanya. Ini untuk mempermudah kita pada saat melakukan ini ya, link citasi dengan menggunakan Mendeley-nya. Oke, ini kita sudah punya pendahuluan. Oke, Pak, lalu gimana Pak untuk daftar pustakanya, memasukkan ke Mendeley-nya? Nah, untuk memasukkan daftar pustaka ke Mendeley-nya, kalian, kalau saya lebih suka pakai ini ya, pakai Qwen. Di Qwen di sini, ya di sini kita bisa tulis daftar pustaka berikut dalam format kris. Pastikan semua. Dulu.
jaringan. Kemudian nanti dia akan menghasilkan di sini format listnya tuh nanti dia menulis seperti ini hasilnya. Nah, hasil list ini kita akan copy manual di sini ya copy. Misal sudah dapat nih ya, misal di copy. Nah, ini kan dia menulis ya. Ini masih lama. Kita contoh aja ngambil dari sini copy tadi. Lalu kita buka Notepad atau kita buat di sini jadi biar ini ya. Kita bikin Notepad aja deh. Notepad buka baru misalnya ini ya. Nah, pastekan di sini. Nah, ini hasil tadi penulisan format list. Lalu Ctrl S. Nah, di sini dipilih semua file. Nah, baru dikasih misal tadi ya pendahuluan .ris gitu. Nah, ini adalah artikel semua referensi yang digunakan di pendahuluan. Gitu. Paham di sini? Nah, pendahuluan .ris ini yang akan kita impor di dalam Mendeley. Ya, oke. Ini kita bisa ini ke Mendeley. Nah, di sini Mendeley kalian bikin foldernya, misal apa artikel apa gitu ya, artikel Syspotek misal, buat foldernya artikel Syspotek. Nah, nanti masuk ke foldernya tinggal kalian file lalu impor RIS. Nah, maka nanti daftar tadi daftar referensi yang digunakan ya akan masuk semuanya ke Mendeley. Untuk apa? Untuk nanti kita panggil di sini di artikel kita di sini ya. Misal yang ini mulai di sini ya. Nah, Lee et al itu di mana artikelnya siapa? Ya kita nanti di sini kan tinggal masuk. Kalau sudah dimasukkan ya pastikan kan ada. Tinggal insert citation, go to Mendeley, pilih di mana artikel foldernya, lalu pilih artikelnya terus cited, cite gitu. Nanti dia akan muncul di sini. Oke, ini bisa dipahami. Bisa, Pak. Lalu saya contohkan lagi di sini yang membuat daftar pustaka chatbot berbasis AI. Pertama kita cari dulu kan ya referensinya. Dari referensi di sini eh, pertanyaannya ini ya, copy this. Oke, sini. Oke, ini kita copy semua, masukkan ke Keyspace. Stop.
Oke, kita ya. Oh ya, ini di ini kan aja ya. Atau bisa 2025 ya biar lebih, kan harusnya kan 2025 juga masuk sini. 2025. Hmm. Perhatikan juga jangan sampai judul itu terlalu spesifik ke misal satu daerah, misal Indonesia, Jawa Barat gitu ya. Itu nanti dia itu cari referensinya susah. Jadi gunakan yang konsepnya itu yang masih banyak terjadi di daerah banyak tempat lah, atau konteksnya itu lebih luas. Kalau terlalu spesifik, misal teknik membatik yang masih belum banyak referensinya, itu nanti susah. Kecuali kalau kalian longgarkan di sini pengaturannya, misal bukan jurnal Scopus, misal nggak bukan Scopus gitu ya, hanya internasional jurnal atau jurnal Sinta gitu. Oke, kita dapat yang kita simpan lagi di sini, oh, di sini ya, referensi 2.1. Kita kopikan, oke, ini sudah. Lalu satu lagi pertanyaannya ini ya, kita copy, masukkan ke prompt, copy lagi, masuk ke GSpace. Oke, ini kita dapat copy, masuk ke sini, Step. Oke, lagi daftar pustakanya, Step. Oke, ini bahan yang digunakan untuk menulis 2.1. Ya, kita sekarang kembali lagi ke draft. Nah, oke, coba sini mulai tulis. Oh, tulis literatur FE tadi. Tulis tinjauan pustaka subbab 2.1
chatbot berbasis AI pada kanvas baru. Ini kan opsi ya, disertai dengan rumus jika diperlukan. Menggunakan kutipan dan daftar pustaka berikut ini. Kita kopikan lagi hasil dari sini sampai sini. Copy, masuk sini. Bapak, maaf kecepatan tadi gimana, Pak? Yang di mana? Iya, yang ini nih, Pak. Tadi tuh ketinggalan, Pak, promnya. Yang ini tulis daftar pustaka subbab 2.1 terus nama ininya subbabnya ya. Tadi kan subbabnya chatbot berbasis AI. Pada kanvas baru disertai dengan rumus jika diperlukan menggunakan kutipan dan daftar pustaka berikut ini. Ini tinggal dikopikan tadi dari hasil CSpace-nya. Ya, kita sudah mendapatkan. Ya, misal ini terlalu panjang ya kalian bisa ini. Misalnya ini kan banyak nih ya. eh hmm, kita ini terlalu banyak. Misal perbaiki subbab 2.1 dengan hanya 3 paragraf saja. Atau maksimal. Pinter. Oke, dia akan merubah. Oke, jadi dia ini daftar pustakanya ya, tambahkan daftar pustaka yang digunakan pada subbab 2.1. Oke, kita sudah dapat kalimatnya, tinggal copy, masukkan ke layout kita.
Oke, ini kita sudah mengisi di subbab chatbot berbasis AI ya. Daftar pustakanya kita taruh dulu di di sini. Subbab yang lainnya ya tinggal mengikuti itu menggunakan cara yang sama. Oke, ada yang ketinggalan atau apa yang perlu diulangi? Bapak, ini tuh yang citasinya kan yang di pengaturan Bapak tuh masih apa? Sedangkan yang artikel itu IEEE kan Oh, itu gampang. gimana? Gampang. Gak apa-apa. Kenapa sih pas nulis kita harus pakai apa? Karena kan kalau IEEE itu kan bentuknya sudah angka kan. Kita nggak tahu ini tuh motif dari mana. Kalau kita masih di sini ya kita masih pakai apa? Ya, ini kan kita bisa tahu oh ini kalimat ini ambil dari artikel Nikolescu itu. Nah, nanti kalau sudah diatur semuanya di Mendeley, nanti kita tinggal pengaturan di sini di bagian reference. Nah, stylenya tinggal diganti. Mau diganti apa, IEEE itu semuanya bisa. Asal sudah di ini apa namanya sudah diatur di Mendeley-nya, sudah dimasukkan tadi RIS-nya ya, yang tadi saya contohkan itu. Nah, kan setelah itu kan kita ngambil di sini. Misal tadi pendahuluan ini kan lead at call. Tadi kan saya belum masuk jadi nggak ada. Misalnya contohkan aja gitu. Ini ngambil dari referensi. Ini kan contohnya ya. Misal dari si graf ini gitu. Misal saya ini kan. Nah, kalau sudah begini, kalau kita ganti IEEE, dia tuh akan otomatis ganti jadi tulisannya cuma satu saja. Nanti di akhir paling bawah ya, di sini daftar pustaka itu kan kita tinggal insert saja. Nah, daftar pustaka yang digunakan itu tinggal insert bibliografi. Nah, kalau tadi kan karena satu yang sudah disettingkan si Grandini ini saja yang tadi saya tambahkan ya, di sini akan muncul Grandini ini saja. Nah, nanti kalau sudah di Mendeley semua, nah ini kan buat pemandu saja ya, ini nanti dihapus. Yang selipan-selipan daftar pustaka di sini nanti dihapus, hanya menyisakan tulisannya saja, hanya ini saja. Oke? Baik. Apalagi kira-kira? Nanti kalian tinggal lakukan hal serupa ya, subbab-subbab yang lain gitu. Nah, nanti masuk di metodologi menggunakan daftar referensi. Yang nggak menggunakan daftar referensi itu di bagian hasil saja. Tapi di pembahasannya pakai pembahas hasil tuh masukkan hasil-hasil eksperimennya.
Nah, itu nanti kalian ditulis di prompt di sini di agennya ya. Nanti tuliskan hasil itu berdasarkan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian kamu dibuat dalam ini dulu dikumpulkan dalam satu file Word, nanti diupload di sini. Ini hasil eksperimennya. Nah, nanti tulis hasil itu berdasarkan hasil eksperimen kita. Itu untuk di hasil ya. Saya rasa ini sudah lumayan cukup ya untuk kalian bisa menyelesaikan artikel itu. Kalau belum ada eksperimen, minimal sudah sampai bab 3 gitu ya. Nah, nanti di bab 3 itu kan ada diagram metodologi. Kita contohkan yang di sini, bukan metodologinya ada apa saja sih? Nah, ini kan ada eh, identifikasi kebutuhan ya, desain arsitektur, pengembangan sistem, pengujian sistem, evaluasi dan dokumentasi. Nah, ini kita buat si ini dalam sebuah eh, diagram. Kalau saya suka pakai Draw.io ya, karena memudahkan. Buat narik-nariknya tuh enak. Kalian bisa download aja online draw.io. Terus nyari-nyari ininya juga enak. Nah, misal saya bikin baru ya, file baru, new, tapi dia online ya. Jadi pas digunakan itu keadaannya online. Kita buat metodologi berdasarkan tadi langkah-langkah di sini dari mulai identifikasi kebutuhan sistem. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini. Misal pakai ini ya, tinggal ini, lalu desain arsitektur. Misal kalian mau nyari ada nggak sih arsitek gitu ya. Bisa cari gambar di sini arsitektur. Enggak ada. Bapak, punten untuk deadline ini kapan ya, Pak? Hmm? Untuk Kemarin dead tuh sama Pak Rodi itu tanggal berapa sih? Ya? Saya lupa. Tapi dalam waktu dekat itu 25 apa ya? 25 atau 2 hari lagi ya. Kira-kira bisa nggak menyelesaikan dalam waktu itu? kayaknya sih nggak bisa, Pak. Kenapa? Teman-teman sayanya tuh, Pak, agak gimana ya? Soalnya diajak ketemuan, Pak, buat ngerjain barengnya tuh. Zoom lah. Kayak gini kan ya selesai ini kan harus satu malam aja kan selesai dengan cara begini. Ya, kalau tadi ya nggak pakai ini misal arsitektur, arsitektur sistem.
Oke. Ini kita tinggal sambungkan saja. Lalu buat apa lagi? Pengembangan sistem. Misal kita kopikan aja. Ini. Yuk. Sel terakhir evaluasi. Ini sebagai contoh saja. Oke, ini metodologinya. Misal, ini tinggal kita ekspor saja JPEG. Metode chatbot. Oke, tinggal masukkan di sini. Di metode tinggal nanti lanjutkan menulisnya. Webnya diperpanjang di web si Spoteknya kah? Coba kita cek bareng-bareng. Seminar si Spotek. Di web di sini bukan. Ya nggak apa-apa ya, misal ini kan kalau diperpanjang kan syukur gitu ya. Misalkan kita masih punya waktu, cuman kan apa alangkah lebih baiknya kan lebih cepat lebih baik gitu ya untuk penyelesaiannya. Semuanya kan sudah di ini kan, tinggal kalian bagi-bagi tugas gitu ya. Siapa yang membuat ini gitu ya. Yang pasti kan itu saya belum bisa membuat pendahuluan nih kalau sebelum apa namanya ada eh saya nggak bisa mengenerate apa bagian literatur review kalau belum ada pendahuluan gitu ya. Tugaskan siapa yang membuat eksperimen, tugaskan siapa yang membuat pendahuluan sampai bab 3. Itu nanti siapa yang layouting, siapa yang nanti akan presentasi. Kalian bagi tugas gitu ya. Link pengumpulan jurnal yang mana ya maksudnya? Kalau jurnal kalau kemarin tuh proposal skripsi bukan? Kalau yang dikumpulin pas BIMTEK offline tuh. Nah, kalau sudah jadi artikel yang buat di Sispotek itu, kalian kirimkan dulu ke saya. Nanti saya review dulu, sudah cukup atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, nanti kalian bisa langsung login dan upload di sini, di Sispotek. Oke, ada pertanyaan lain?
Cukup nggak kira-kira? Atau masih perlu offline langsung di kampus agar selesai ini artikel? Template-nya kalian bisa download langsung ya di sini. Eh, ini saya kirim saja link ininya. Nah, nanti kalian download di sini. Di sini ada template, paper template. Ya, di sini tinggal ini aja, download saja di sini ya. Silakan buka ke Siskotek, lalu di sini ada paper template, kalian download ya. Nanti ini hasil yang tadi template-nya itu seperti ini, yang tadi dari saya download. Kalau saya nggak ngerekord ya, tapi itu kalau ada yang ngerekord silakan. Kalau saya nggak jadikan host juga, jadi nggak bisa. Kecuali kalau pakai screen recorder. Oke, perhatikan di sini seperti penulisan rumus. Kalau penulisan rumus kan sudah pada bisa semua kan ya, menggunakan ya jangan dipakai foto ya, itu haram. Jangan pakai foto, pasti langsung di reject. Jadi harus tulis manual rumus itu. Kalau ada rumus yang digunakan. Sini ya menggunakan yang di sini equation. Lalu apalagi ya gambar biasa. Gambar nama nama keterangan kalau gambar di bawah, kalau tabel di atas. Tuh, ini tuh sesuai isinya tuh panduan semua ya. Misalkan mengatur Mendeley ya, minimal 10 referensi, tulis dengan ukuran 8 pt, semuanya. Nah, hasil itu biasanya disusun, ini kan hasil dan pembahasan ya. Hasil itu disusun berdasarkan metodologi. Langkah pertama, misal tadi di sini, langkah pertama itu identifikasi kebutuhan sistem. Ini hasilnya apa? Ya. Lalu pengembangan sistem, arsitektur sistem hasilnya apa? Pengembangan sistem hasilnya apa? Pengujian hasilnya apa? Nah, itu biasanya disusun kayak tadi ya di sini itu di 3.1 ini tuh berdasarkan dari metodologi ya, keterangan ini tuh. Oke, jelas? Apalagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Bapak presentasi nggak Ini bisa bareng-bareng nggak, Pak? kenapa? Presentasi nggak bisa bareng-bareng berempat. Oh ya nggak bisa, presenter tuh satu. Oh, berapa slide, Pak? Ya kan biasanya karena kan biasanya tuh sesi presentasi tuh di dibagi ya, satu satu penguji itu bisa sampai 10 kadang 15 gitu ya. Dan satu presenter tuh ya dikasih waktu paling cuma 10 menit atau 15 menit. Nggak lama, maksimal 20 menit sampai 30 menit lah. Jadi ya yang pasti di apa namanya di presentasi itu mencakup dari mulai latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu ini apa namanya metode, hasil,
Apa sih? Nah, pendahuluan kan ini kan ada ya. Misal apa sih yang jadi masalah? Kalau untuk yang PPT itu nanti sama Bapak dibantu juga ngarahinnya atau kita nyusun sendiri, Pak? Ya dibantu gimana? Kan bisa tinggal dari artikel aja jadi eh, latar belakang kan ngambil dari sini-sini ya. Nah, nanti kalau di bagian metode berarti kan gambarnya tuh templokin tuh gambarnya terus jelaskan lah proses-prosesnya. Nah, nanti hasilnya ya hasil screenshotan aja yang dari hasil misal kalau kamu text mining ya berarti hasilnya tuh apa dari mulai processing ini hasilnya sampai dengan akurasi ini hasilnya itu. Codingan dimasukin juga nggak, Pak? Enggak, enggak. Jadi grafik-grafiknya aja. Jadi kalau ini tuh grafik yang dimasukkan ke presentasi tuh grafik, lalu tabel, itu yang dimasukkan nggak perlu kalau coding-codingnya. Baik, Pak. Paham. Ya, yang penting kamu bisa menjelaskan di proses itu apa yang dilakukan, teknik apa. Misal di pre-processing, saya ini ada proses normalisasi misal atau menggunakan embedding gitu ya. Jelaskan di situ apa ya. Bahkan kalau bagus ini bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris. Oke, mudah. Bayangkan semester, maksudnya anak yang angkatan lama-lama nggak ada begini itu. Skripsi juga ya belum sampai dengan prom-prom begini. Anggap baru angkatan kalian. Diharapkan kan penyusunan tidak ada yang ya lancar lah, nggak ada yang aduh nggak bisa nulis apa bingung gitu, nggak ada. Oke, semuanya bisa dipahami. Hmm, sudah jelas atau ini cukup? Sudah cukupkah? Kita akhiri sesinya. Ada absen nggak, Pak? Hmm, Pak mau nanya Pak, hmm. nanti semisal ada bimbingan untuk offline di kampusnya itu nanti mulai dari awal atau ngelanjutin yang dari sini Pak? Yang lanjutin aja. Hmm. Kalau sudah sesuai mah nggak perlu dari awal kan sudah disusun Pak. Saya sudah menyusun gitu ya, nggak perlu diulangi lagi. Oh, oke Pak. Hmm. Suruh sudah selesai. Jadi, pas saya udah jadi lebih bagus. Eh, absen, saya belum buatkan link absennya ya. Maaf, Bapak izin bertanya. Ya, harap ini ya dimanfaatkan daripada kamu nanti susah cari-cari ini, cari-cari publisher, ujung-ujungnya nanti terhambat daftar sidangnya, jadi manfaatkan nah, ya, hubung bisa dikerjakan beramai-ramai. Temannya kasih tahu ini enggak kapan lagi itu bisa ngerjain secara berkelompok.
kamu ambil bagian apa ya, harus mau kerja. Oke, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, eh, saya silakan bisa langsung ketemu atau melalui WA ya. Tapi saya mau ada PKKMB jadi agak sedikit eh, padat, jadi WA juga mungkin ya ini ya kurang kondusif gitu ya. Karena saya harus ini, maksudnya full PKKMB-nya sampai hari Selasa. Tapi ya WA mau WA saja, atau kalau mau Pak bisa nggak ditemui gitu. Kalau saya bisa mah pasti saya ini buat ngecek-ngecek itu artikelnya. Pasti sudah bikin draftnya, misal dikirim aja ke WA apa ini sudah dari mulai pendahuluan sampai literatur review atau sudah sampai metode atau ini hasil eksperimennya, silakan ya, manfaatkan kesempatan ini. Mungkin itu saja sharing kita malam hari ini, semoga bermanfaat dan juga memberikan ini ya pengetahuan pada kalian untuk bagaimana menyusun artikel dengan lebih cepat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa live ya.